Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami nabiyuna al-amirun fala ahadun abara fi qawlina minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته في يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua Pengajian Majelis Al-Hidayah Bang Saifuddin Anjero beserta udah ganti iya pembina beliau. Yaitu Ustadz Hafiz, udah diganti sama Ustadz Hafiz. Dan pembinanya untuk penasehatnya yaitu Bang Saifuddin Anjero. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan kesabaran. Amin. Diberikan kecerdasan untuk berpikir. Amin. Dalam rangka memajukan pengajian Majelis Al-Hidayah. Amin. Saya hormati Sekjen GRIP Kota Tangerang Bang Eko
Mudah-mudahan sehat Bang Iko, Amin. panjang umur, Amin. dimudahkan dalam organisasinya, Amin. dalam rangka menggiring, mengajak orang untuk urusan kebaikan. Amin. Bang Jamal dan juga seluruh para ustadz yang ada maupun para asatidzah yang hadir, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik remaja, hadirin hadirat yang tergabung dalam jamaah Majlis Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan, amin. Amin. Diberikan panjang umur, Amin. diberikan rezeki yang banyak Amin. untuk bekal ibadah, Amin. istri dan semua anak-anak kita soleh dan solehah, Amin. menjadi orang yang takwa kepada Allah, Amin. menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali atas izin Allah berbarengan ini malam, di mana hari tanggal 1 Juni adalah hari kesaktian Pancasila. Kirain saya ini pengajian baru dibuka, ternyata udah kali kedua. Dan Al-Hidayah mudah-mudahan sesakti seperti saktinya Pancasila. Amin. Amin. Apa dampak daripada kesaktian yang ada dari Pancasila? Sampai hari ini Indonesia masih bersatu. Amin. Sampai hari ini dasar negara kita Pancasila. Sampai hari ini dua ormas besar yang menjadi pengayom, yang menjadi payung daripada negara kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Makanya saudara-saudara, kalau mau berfirqah soal urusan agama, ambil dua firqah ini, antara NU atau Muhammadi. Jangan ambil firqah yang lain, itu berbahaya saudara-saudara. Kemarin viral di video pawai khilafah itu di Jawa Timur. Hati-hati. Orang yang bicara khilafah adalah orang yang sudah tidak punya lagi pikiran ke depan, bahwa Indonesia hari ini dengan dasar negara Pancasila adalah sudah final, sesuai apa yang pernah dulu diadakan di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah mayoritas umat Islam terbesar dunia. Indonesia adalah negara yang mengayomi semua masyarakatnya, bangsanya yang punya agama. Yang tidak punya agama, angkat kaki dari muka bumi Indonesia. Betul apa benar? Betul apa benar? Jadi Indonesia bukan hanya Islam satu-satunya. Indonesia ada Islam, Indonesia ada Nasrani, Indonesia ada Hindu, Indonesia ada Buddha, dan ada aliran kepercayaan. Itulah ragam daripada dan Nusantara itu sendiri adalah singkatan dari Nahdlatul Ulama, santri dan tentara. Alhamdulillahirabbil GRIB, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, yang pimpinan pusat adalah Haji Hercules. Itu menjadi saudara angkat dari pendiri, dari penggerak Nahdlatul Ulama, Habib Lutfi bin Yahya. Dan alhamdulillah sekarang GRIB adalah menjadi sayap-sayap pendukung bagi perjuangan Nahdlatul Ulama, dan Bang Ujer menjadi ketua PAC Kecamatan Pinang. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah masuk GRIB jangan keluar daripada ajaran Nahdlatul Ulama. Takbir! Allahu Akbar. Tuh begitu baru benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaktian Pancasila bisa diadu dengan dasar-dasar negara di seluruh dunia. Nih, Pancasila digali daripada Quran. Pancasila itu ayat yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dasar Qur'annya adalah Qul huwallahu Allahu la ilaha illa huwal wahidul qahhar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Gagah, yang Maha Perkasa. Itu sila pertama ketuhanan yang Maha. Ini biar ente tahu semua nih Pancasila nih. Ya, ini kita ngaji Pancasila berdasarkan ini hari tanggal 1 Juni kebangkitan Pancasila. Kesaktian Pancasila.
Kemudian yang kedua apa? Persatuan ketuhanan yang Maha Esa. Dua, persatuan kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memerintahkan kepada kita seluruh orang-orang yang mengaku berfalsafah Pancasila harus hidup benar-benar mengayomi agar masyarakat merasakan keadilan, insya Allah. Makanya dengan adanya Al-Hidayah sudah menyampaikan keadilan demi keadilan. Buktinya apa? Duit datang dari mana-mana ke Al-Hidayah dibagi-bagi sama janda, alhamdulillah. Dibagi-bagi sama anak yatim, alhamdulillah. Itu kan keadilan. Santunan yang ada itu untuk menghilangkan image yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dengan adanya santunan, yang miskin sedikit ngerasain rasa kayak orang kaya. Minimal kita kalau belum kaya ngerasain aja dulu lah kayak orang kaya. Apa? Diajak makan di restoran kan kayak orang kaya itu. Betul nggak? Diajak jalan-jalan ke hotel, itu perginya tahu pulangnya keder. Orang begitu ke hotel, iya ngerasain kayak orang kaya. Diajak jalan-jalan ke tempat rekreasi, itu kan ngerasain rasa orang kaya. Kemudian GRIP yang terbentuk di bawah pimpinan Haji Hercules itu juga sama dalam rangka untuk menjadikan yang kaya supaya mengayomi kepada yang miskin agar sedikit orang miskin bisa merasakan hidup kayak orang kaya. Alhamdulillah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita kalau menjadi orang-orang yang berpancasilais, artinya orang yang berpancasilais hidupnya agamis. Orang yang agamis pasti Pancasila. Ngerti kagak gua ngomong nih? Ngerti kagak? Orang yang Pancasilais pasti agamis. Orang yang agamis pasti Pancasila. Kalau sudah kagak tidak Pancasilais, tidak agamis, pasti hidupnya buamis. Makan ikan mulu. Artinya orang yang Pancasilais kalau dia muslim, jadilah muslim yang taat ibadat. Amin. Begitu. Kalau dia muslim yang taat, pasti falsafahnya dia tidak akan robah. Sekali Pancasila sampai mati Kan sekarang banyak nih orang-orang yang ingin merubah dasar negara khilafah, negara dasar hukum Islam, kagak bisa, saudara-saudara. Dan kalau menurut pendapat para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa negara kita Indonesia adalah menjadi barometer seluruh negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah. Saudi sekarang sudah moderat, dia Wahabi tapi sekarang jadi Wahabi moderat. Tahu nggak moderat? Moderat itu nggak terlalu ke kanan-kananan, nggak terlalu ke kiri-kirian, kagak, kalau kata Bang Tamrin, kagak fanatik, dia mah begitu. Itu namanya moderat. NU moderat. Lihat di NU, kiai banyak, jangan ditanya, santri juga banyak. Di NU, pengikut NU, perek juga ada. Apa aja ada tuh di NU, yang penting NU. Di NU hiburan apa yang kagak boleh? Boleh nggak? Boleh, dari gambus sampai dangdut, nggak apa-apa. Yang penting tidak keluar daripada ajaran Dangdut haramnya di mana? Kalau biduan nyanyi udah telanjang bulan. Haram apa tuh? Haram. Musik segala sesuatu asalnya suci. Yang membuat maha yang menjadikan haram ataupun kotor adalah tangan-tangan manusia. Sekedar menghibur diri kita menyanyi, hilangkan stres. Betul nggak? Subhanallah. Apalagi lagunya lagu Mas Abi zaman dulu. Makanya itu masih ingat nggak? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Itu kan membuat stres jadi hilang, rileks kita, rileks. Sebab kehidupan ini
Banyak hal-hal yang sampai kita menjadi orang yang kadang dibikin mumet, jelimet dalam memikirkannya, dalam mengurusnya. Urusan anak, urusan bini, sebagai ketua organisasi, urusan anggota-anggota, dan urusan-urusan yang lain. Rileks sebentar dengan menghibur diri, bernyanyi-nyanyi riang di kamar mandi atau lagi dalam kesendirian. Menyanyi tidak menjadi dosa, musik tidak jadi dosa, lantaran yang menjadi dosanya adalah sebab kotor tangan kotor manusia. Begitu para jamaah dan saudara-saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan memang keadilan yang sempurna tidak akan bisa didapat dari manusia. Keadilan yang sempurna hanya didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa Pancasila? Persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu pada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai, jangan berpisah, jangan mau diacak-acak oleh paham-paham baru yang mengatasnamakan Islam, yang mereka nggak pernah ngerasain berjuang. Yang berjuang Indonesia sampai merdeka adalah para pejuang-pejuang dari Nahdlatul Ulama nih. Sentral klimak perjuangan di tahun 1948 sesudah proklamasi Indonesia terjadi di Surabaya. Yang waktu itu banyak santri yang pada gugur untuk merdeka, padahal negara kita sudah merdeka. Rupanya Belanda kagak senang pengen nguasain Indonesia. 350 tahun kita dijajah, sehingga banyak orang-orang yang udah keenakan hidup sama Belanda sampai saat ini sudah merdeka, tapi cara-cara Belanda masih dipakai. Betul kagak? Apa cara-cara Belanda? Pejabat menindak rakyat, rakyat yang sudah hidup kembang kempis diisep darahnya, dinyot darahnya, sehingga terjadi yang miskin makin yang kaya makin. Itu terjadi bukan di zaman pemerintahan yang sekarang, tapi dari mulai pemerintahan dulu. Dan ini mulai kita kudu bangkit, saudara-saudara. Bagaimana cara kita supaya bisa mengangkat harkat derajat martabat diri kita? Mulailah dari rumah tangga. Dari rumah tangga mulain bersatu. Bapak-bapak kalau pengen kawin lagi, bini tua jangan dicerain. Itu bersatu. Habis dia ngomel, udah pasti ngomel, sebab cintanya dibagi dua. Yang penting kita sebagai laki cari akal, bagaimana supaya dia kagak tahu kita kawin lagi. Kasihan, bini pertama adalah pendaringan, betul kagak Bu? Pendaringan tempatnya beras. Udah kasih beras dan kasih duit. Nih pendaringan tuh. Tuh pendaringan ada yang udah peot, udah nenek-nenek. Masya Allah, dulunya badannya seksi, tetenya sekel, sekarang udah pada kopek. Ulah siapa itu? Ulah para laki-laki. Anaknya nete, bapaknya kan arti pengen nete juga. Nah, akhirnya tuh mama tuh apa tuh? Tetenya udah pada kopek tuh. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persatuan Indonesia, kita kudu bersatu saudara-saudara. Entar nih Pilpres 2024 bakal ada lagi. Awas jangan kayak terjadi Pilpres 2019. Kacau itu, agama dimanfaatin untuk urusan politik. Padahal politik adalah politik, agama adalah agama. Itu yang benar. Artinya kalau kita terjun kepada urusan politik, jangan sekali-kali berpecah belah dalam urusan agama. Saya banyak jadi korban nih kemarin 2019. Saya dikabarkan mendukung pasangan Jokowi. Akhirnya masjid-masjid yang pro kepada Prabowo agak pakai saya lagi, saya dipecat. Itu kan merusak agama. Padahal apa urusannya, sedangkan Prabowo sekarang jadi menterinya Jokowi. Betul apa benar? Ngapa kita yang pada ribut, kan tolol. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu saudara-saudara. Jangan begitu. Benar itu. Itu kemarin Pilpres 2019. Memang agama dibawa-bawa, dijual.
untuk urusan politik. Ternyata para pemain-pemain politik udah pada bersatu, tinggal rakyat yang pada bertengkar di bawah. Betul apa benar? Itu kalau begitu rakyat goblok apa pintar? Nyautnya kencang, goblok apa pintar? Goblok kalau begitu. Kita udah susah ditambah sus. Itu kan goblok kita. Dia pada hahaha hehe. Dan kita pada asem-aseman. Nauzubillahi min. Ayo cerdas berpikir, insya. Begitu begitu, saudara-saudara. Persatuan Indonesia ini Pancasila digali oleh para ulama-ulama sepuh. Nahdlatul Ulama kita perjuangkan. Kemudian yang keempat apa? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam segala urusan hendaklah kalian bermusyawarah. Dalam bermusyawarah jangan merasa pendapat ente yang paling benar. Hargai semua pendapat yang lain. Lalu dikumpulkan oleh ketua, mana pendapat yang paling banyak pengikutnya. Betul apa benar? Itulah yang kita jadikan rujukan hukum. Itu begitu. Kadang-kadang kan kita juga kenal musyawarah, tapi musyawarah pengen pendapat dia kan didengar, pendapat jamaah kagak didengar. Itu musyawarah apa musyawarah? Ini kita nih. Jadi musyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam segala urusan musawar, bini sama istri musyawarah. Kudu banyak musyawar. Pak, sama laki musyawarah tiap malam Jumat musyawarah, Pak. Dalam urusan mengurus anak musyawarah. Jangan semuanya apa kata bapaknya, walaupun pendapat emaknya bagus. Kalau bapaknya kagak setuju, kagak diterima, itu tidak musyawarah namanya. Jadi musyawarah itu dipertimbangkan antara dua pendapat, mana dari yang bagus menjadi yang terbagus, mana yang baik kemudian menjadi yang terbaik. Yang terbaik itulah yang diputuskan sebagai pilihan. Insya Allah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah kalian dalam segala urusan. Kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat dasarnya berarti bukan akal-akalan Soeharto, bukan. Ini yang gali adalah ulama-ulama hasil tirakat Mbah Hasyim Asy'ari. Setiap rokaat yang dia baca surat Al-Kahfi 40 kali. Bayangin tuh, untuk membuat dasar negara Pancasila. Kata sembarangan itu. Makanya kalau ada paham-paham radikal Pancasila dia agak terima, hormat bendera adalah haram, jangan diikutin. Mau ngomong Habib kayak mau ngomong bejenggot, itu semua adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang pengen menghancurkan negara yang sudah utuh, yang sudah merdeka. Indonesia Raya, NKRI harga, Pancasila harga, Nahdlatul Ulama adalah kendaraan kita. Insya Allah begitu kudunya. Hati-hati nih. Di YouTube tuh banyak banget tuh paham-paham Wahabi. Wahabi jangan diikutin Wahabi tuh. Picing dia punya otak. Ziarah kubur kagak boleh. Semuanya dibid'ahkan. Beduk bid'ah, bendera bid'ah, nyanyi Indonesia Raya bid'ah. Ini orang-orang gila ini. Jadi saudara-saudara, hati-hati tuh, hati-hati. Pokoknya ikutin ajaran-ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Hati-hati. Itu di YouTube 50% setan, 50% malaikat. Mengikut setan, mengikut malaikat. Setan ngikut malaikat dong. Hati-hati tuh YouTube tuh. Baik. Kudu steril, kudu hati-hati ngeliat tuh. Ngikut lihat kiai nih, hati-hati. Nih kasih ujuk nih. Kalau menonton YouTube, kalau lihat kiai sapu angin. YouTube-nya lihat tuh. Klik kiai sapu angin anak Betawi, keluar tuh ceramah semua. Kiai Haji Ahmad Muwafiq, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, Kiai Haji Said Agil Siraj, siapa lagi? Kiai Haji Nurzaini. Udah tadi. Udah. Pokoknya yang tilek termasuklah. Pokoknya yang NU lah. Itu Kiai Haji Marzuki Mustamar tuh yang membuat pencerahan kita kepada bangsa dan negara. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sama dalil dengan tadi tuh, dengan yang ada dengan sila yang kedua. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya Pancasila itu bisa sakti selama kita paham tentang dasar-dasar negara kita. Betul. Pancasila itu masih sakti selama kita sebagai orang yang beragama tidak keluar daripada ajaran-ajaran NU Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pengajian Al-Hidayah sudah berjalan berapa tahun nih? Main masuk tahun ke-7. 7 tahun. Oh, alhamdulillah. Aduh, subhanallah, dibawa ke pemimpinan Bang Saifuddin Anjero. Ini kiranya kalau Bang Saifuddin Anjero mati umpamanya, itu pahala, ribuan pahala datang ke kuburan beliau. Amin. Sebab dia telah merubah keadaan wilayah Cipte Sasak daripada hal-hal yang agak baik menjadi baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Didampingi oleh Bang Rohim, kemudian Bang Soca, kemudian RT Ledar, itu semua penggerak Al-Hidayah zaman dulu Bang Eko. Iya. Dan sekarang alhamdulillah diteruskan oleh Hafiz, putra daripada Ustadz Abdul Ghani. Ini keturunan Bengkulu. Dari Bengkulu asalnya. Subhanallah. Alhamdulillah, jangan dikira di pengajian, jangan diselek-selek ini. Dari sinilah kemudian memancar keberkahan dari langit buat masyarakat sini. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Akhirnya lantaran Bang Ujar dia niatnya baik, memajukan Al-Hidayah, niatnya lillah wa fillah wa ala Allah, dipertemukan oleh Bang Hercules yang menjadi saudara angkat Habib Lutfi bin Yahya. Alhamdulillah. Orang yang dekat kepada Habib Lutfi bin Yahya dijamin surga. Sebab beliau adalah Habib sekaligus wali min auliyaillah. Walaupun masih hidup, sudah banyak keberkahan dan karomah yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Di antaranya beliau bisa mendeteksi di antaranya makam-makam aulia yang tersembunyi. Itu karomah daripada Habib Lutfi bin Yahya. Dia bisa tahu nih di mana ada makam wali. Dia datang. Beberapa bulan kemudian lalu masyhur tuh banyak orang yang ziarah. Itu bukan ilmu sebarang ilmu, melainkan daripada karomah. Itu juga pernah dimiliki oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menemukan makam Prabu Harian Kencana Said Ali bin Muhammad bin Umar yang ada di Panjalo Situlengkong, Ciamis, Jawa Barat. Itu hasil tirakat, hasil daripada istikharah zikrullah kepada Allah sehingga datang wujud wali dan diajak ke tempat yang dituju. Itulah karomah daripada Habib Lutfi bin Yahya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ketua yang baru Bang Hafiz menjadi ketua yang cerdas, artinya sebagai pemimpin yang menginginkan kemajuan jangan mengganti daripada pengajian, jangan yang muda-muda sementara ustaz-ustaz yang senior dihilangin, jangan, itu cara keliru itu. Seperti kayak kejadian di At-Taqwa, pengen kemajuan yang tua-tua yang lama-lama dihilangin, ganti yang baru-baru. Itu bukan kemajuan, kemunduran saudara-saudara. Betul kakak? Sebab tidak ada yang muda kalau nggak ada yang tua, betul? Clear itu, ini jangan dipakai di sini ya. Jadi Al-Hidayah, ustaz-ustaz yang pernah ditampilkan di sini jangan dihilangin. Hati-hati, sebab ustaz-ustaz muda bisa emang dia ngaji tapi pemikirannya belum luas. Betul apa benar? Betul apa benar? Sebab nyampein agama bukan hanya sekedar bisa ngaji, bisa hadis, kudu ada pemahaman yang luas, seluas-luasnya agar jangan sampai keliru. Insya. Kenapa saya berani ngomong begini? Sebab Kisah Kuangin termasuk penggerak dan pendiri daripada pengajian Al-Hidayah bersama Bang Ujer. Wajar kalau saya ngasih masukan kepada Bang Hafiz. Takbir! Allahu Akbar. Demikian kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ini pengajian dengan pemimpin yang baru menjadi tambah berkah, menjadi maslahah, dan tidak keluar daripada jalur-jalur yang sudah ditetapkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran wa dumtum bil khairin wan najah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.